TGM alias Cika, pengamen waria yang aksi mengamuknya di sebuah apotek kawasan Kembangan, Jakarta Barat viral di media sosial tak bisa berkutik saat dibekuk unit Reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Cika diamankan petugas di wilayah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara setelah sepekan berpindah-pindah tempat saat diburu petugas. Di hadapan polisi, pelaku menampik jika dirinya memaksa meminta uang mengamen di dalam apotek, namun kesal karena pegawai apotek yang tidak suka dengan kedatangan pelaku. Karena memang yang bersangkutan pendatang, satu, ya kan. Yang kedua juga tiap hari dia mobil artinya ngamen keliling, tapi dengan tujuan yang tiap hari rutenya berbeda. Yang awalnya kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Waria Jakarta Barat. Awalnya memang sebelum viral yang bersangkutan ini kan tinggalnya satu kontrakan, ya. Tapi setelah viral mereka yang bersangkutan memisahkan diri dari teman-temannya. Tapi kalau siang memang pas mau jalan bareng, mau ngamen itu memang kumpulnya bareng gitu. Jadi berkat kerja keras anggota di lapangan, ya, dari informasi dari waria yang tetap ngamen, ketemu di jalan kita tanya tinggalnya di mana. Kita juga sempat dapat informasi yang bersangkutan pernah diamankan Satpol PP Kalideres sampai masuk ke Kedoya 2 minggu, ya. Kita juga sudah dapat bahan, tapi karena memang belum dapat tempat tinggalnya, ya alhamdulillah selama 1 minggu nyari baru ketemu. Hingga saat ini pelaku sang waria tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Iwan Fals mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi. Dalam pemeriksaan ini, Iwan Fals dicecar 16 pertanyaan. Ditemani istri dan tim kuasa hukum, musisi Iwan Fals memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk di tahun 2021 dan 2022. Saat dikonfirmasi, pentolan OI atau orang Indonesia ini tak menjelaskan secara detail. Ia mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Tante Yos kasih tiket baik menghadiri undangan wawancara, ya Tante Dono. Itu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama, ya. Dari tahun 2021 kalau nggak salah. Pak Baros, Coba ditanya-tanya kayak gitu sama juga sama Mas. berapa pertanyaan baru? Udah ada di jempol masing-masing. Ada Iwan sendiri berapa pertanyaan? Waduh, berapa tadi itu? Berapa ya? 16 mungkin, 15. Harapannya apa Harapannya? Harapannya sehat semuanya deh. Ya. Terima kasih, Om. Ya. Sebelumnya, sang musisi melaporkan Indra Bonaparte, pendiri Ormas Orang Indonesia, ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik pada November 2021. Namun Indra melaporkan balik istri Iwan Fals, Rosiana Listanto, atas tuduhan dugaan pemalsuan akta pendirian OI pada Maret 2022. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan membeberkan pemeriksaan Iwan Fals dan istri pada Senin malam terkait laporan tentang pemalsuan kepengurusan organisasi OI. Jadi mengapa dilaporkan di situ? Inisial IB merasa dia ada di nama, dia lihat di salinan SK Menkumham itu ada namanya. Itu yang dia merasa tidak dihubungin, tidak dikonfirmasi atau tidak dibicarakan ada namanya di situ. Gitu, atau tercantum namanya di situ. Itu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, kalau untuk saat ini dari IF saksi, ya saksi. Untuk saat ini kita minta keterangan sebagai saksi. Pemirsa, Satreskrim Polres Pasuruan Kota Jawa Timur menetapkan 4 dari 5 pelaku penipuan makan bergizi gratis sebagai tersangka. Para pelaku sudah menerima uang puluhan juta rupiah dari para pemilik catering di Pasuruan dengan menjanjikan diberikan tender dari Badan Gizi Nasional.
4 orang penipuan makan bergizi gratis atau MBG yang diamankan oleh Kodim 0819 Pasuruan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Diketahui keempat pelaku, satu diantaranya wanita berinisial MH berusia 50 tahun, MB berusia 48 tahun, AI berusia 62 tahun, serta HP berusia 55 tahun. Keempat tersangka memiliki peran berbeda untuk mengelabui korban, yakni mengaku sebagai Ketua Yayasan Halal Berkah Indonesia mendapat tender. Dalam kedok modus penipuan, para pelaku mengaku mengatasnamakan dari pihak BGN Pusat untuk mencari UMKM catering dari beberapa wilayah, diantaranya wilayah Pasuruan, Malang, dan Sidoarjo. Ada 9 korban yang sudah membayarkan kepada tersangka, baik secara tunai dan transfer rekening bank. Dalam menjalankan aksinya, mereka mengaku dari Yayasan Halal Berkah yang dikatakan sudah mempunyai MOU dengan BGN, namun ternyata tidak ada. Akibat penipuan tersebut, keempat tersangka dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di 2 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Gibran menegaskan program makan bergizi gratis merupakan salah satu investasi strategis kemajuan bangsa untuk menurunkan angka malnutrisi. Setibanya di SMPN 11 Kota Depok, Wakil Presiden Gibran langsung meninjau sejumlah ruang kelas dan menyaksikan kegiatan makan pagi bersama siswa. Adapun menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam katsu, sayur sawi hijau, jeruk, dan susu kotak yang mencerminkan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Peninjauan program makan bergizi gratis dilanjutkan ke SMA 4 Kota Depok yang lokasinya tidak jauh. Di tempat ini, Gibran juga menyaksikan langsung para siswa yang tengah menyantap makan bergizi gratis berupa nasi putih, sayur buncis, ayam teriyaki, jeruk, dan susu kotak. Selain berdialog dengan para siswa, Wapres Gibran juga membagikan paket buku tulis. Gibran menegaskan program makan bergizi gratis merupakan salah satu investasi strategis bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam upaya menurunkan angka malnutrisi dan meningkatkan prestasi akademik siswa. Hari ini berjalan dengan lancar dan tadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup lahap menyantap menu hari ini. Untuk makanan sendiri tanggapannya Mas Gibran bagaimana? Saya kira cukup oke hari ini ya. Kalau nanti mungkin setelah saya pulang jika ada evaluasi silakan nanti bisa disampaikan ke kita. Nanti ada tim PGN yang standby di sini juga ya. Adanya peninjauan ini diharapkan program ini dapat segera diterapkan secara merata di seluruh wilayah di tanah air untuk menuju Indonesia Emas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau makan bergizi gratis di SD 05 Jati Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah, Presiden Prabowo juga meninjau dapur penyajian program makan bergizi. Kehadiran Presiden Prabowo disambut sejumlah guru dan murid di sekolah. Menu makanan pada makan bergizi gratis di SD 05 Jati, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Para siswa di SD 05 Jati sangat semangat menikmati menu setiap harinya. Tak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah, Presiden Prabowo juga meninjau lokasi dapur yang menyiapkan program makan bergizi gratis di lokasi yang sama. Usai melakukan kegiatan peninjauan, Prabowo langsung menyapa masyarakat dari atas kendaraannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Ya, tidak hanya mengecek program makan bergizi gratis kemarin, Presiden Prabowo juga menyidak kantor Kementerian Pertanian. Dalam kunjungannya, Presiden kembali menegaskan pentingnya swasembada pangan. Inspeksi mendadak Presiden Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Pertanian dilakukan untuk berkoordinasi. Rapat koordinasi digelar dengan para kepala dinas di provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam rapat yang digelar secara daring, Presiden kembali ingatkan pentingnya swasembada pangan bagi bangsa Indonesia. Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Presiden juga tekankan siap keluarkan peraturan pemerintah untuk menentukan harga gabah kering di harga Rp6.500 per kilogramnya. Menurut data Kementan, saat ini 70% harga gabah di tingkat provinsi masih di bawah harga pokok penjualan Rp6.500 per kilogram. Namun Kementan optimis harga gabah kering akan mulai bergerak naik. Tim Liputan iNews melaporkan.